Parameswara, Raja di Ujung Semenanjung. Bagian 1. Anak laut dari Temasik. Di sebuah pagi yang lembab dan diselimuti kabut tipis di Temasik, negeri pelabuhan yang riuh oleh suara ombak dan jeritan burung camar, lahirlah seorang bayi lelaki dari keturunan bangsawan Sriwijaya yang agung. Ia diberi nama Iskandar Shah oleh sebagian lisan. Namun dalam jalannya waktu, nama Parameswara akan mengukir sejarah lebih abadi dari prasasti manapun. Putra kepada raja dari keturunan Melayu Sriwijaya, ia tumbuh di antara pelabuhan yang gemerlap oleh kapal-kapal Tionghoa, India, dan Arab. Sejak kecil, Parameswara lebih memilih berlari di antara perahu dagang dan duduk di tengah tumpukan rempah ketimbang belajar membaca naskah Hindu-Buddha tua. Ayahnya, sang penguasa Temasik, menanamkan padanya dua hal yang tak pernah lekang, keberanian dan akal licin. Laut tidak mengenal belas kasihan, ujar sang ayah, tapi laut selalu memberi peluang bagi yang tahu bagaimana menaklukkannya. Ketika beranjak remaja, Parameswara sudah menjadi pemuda tinggi semampai, berwajah tajam, dan memiliki karisma yang memancar. Ia tidak hanya pandai menunggang kuda dan menggenggam keris, tetapi juga pandai bersilat lidah. Ia menjadi tumpuan harapan ayahnya untuk mempertahankan Temasik dari gempuran kerajaan Majapahit dari selatan dan tekanan Siam dari utara. Bagian 2. Pengkhianatan dan pelarian. Takdir, seperti ombak pasang, tidak pernah statis. Ketika Parameswara berusia sekitar 30 tahun, intrik dan pengkhianatan menyapu Temasik. Dikatakan bahwa seorang utusan dari Majapahit telah mempengaruhi para pembesar negeri. Ketika ayahnya wafat secara mendadak, Parameswara mengambil alih tahta. Namun kedudukannya genting. Seorang panglima setia Majapahit bernama Sang Rajunatapa mengkhianatinya. Dalam pertempuran yang berdarah, Parameswara terpaksa melarikan diri bersama pengikut setianya, meninggalkan Temasik yang pernah dicintainya. Ia mengembara ke utara, melewati Rimba dan Rawa, dari Johor Lama hingga ke Muara. Di setiap tempat, ia mencari tanah yang bisa ia jadikan tumpuan membangun kembali kejayaannya. Banyak pengikutnya gugur, banyak pula yang lalar dan pergi. Namun, ia tetap teguh. Bagian 3. Pohon Melaka dan kelahiran sebuah impian. Suatu hari, dalam perjalanannya yang penuh luka dan peluh, Parameswara tiba di sebuah muara sungai yang luas. Di sana, ia menyaksikan seekor pelanduk yang kecil menendang anjing perburuan hingga jatuh ke sungai. Parameswara terkesima. Jika pelanduk sekecil itu bisa mengalahkan musuhnya di sini, katanya sambil duduk bersandar di bawah pohon Melaka, maka di sini pula aku akan membangun kerajaanku. Ia menamai tempat itu Malaka dari pohon yang menaunginya. Maka dimulailah pendirian sebuah kota pelabuhan yang kelak akan menjadi jantung perdagangan Asia Tenggara. Parameswara menata negeri dengan bijaksana. Ia membangun istana dari kayu jati dan memperkuat pelabuhan dengan pasukan laut. Ia menawarkan kebebasan berdagang kepada bangsa manapun, India, Tionghoa, Arab, bahkan bangsa Barat yang mulai menyusup dari kejauhan. Malaka tumbuh pesat menjadi pusat perdagangan rempah dan emas, tempat di mana semua bangsa bertemu, bertukar, dan berjanji. Bagian 4. Islam dan warisan yang tak tertulis. Dalam tahun-tahun terakhir hidupnya, Parameswara mulai tertarik pada agama Islam yang telah dibawa oleh para pedagang Arab dan Gujarat. Walaupun catatan berbeda menyebutkan waktu dan kejelasan konversinya, sebagian kisah menyatakan bahwa ia memeluk Islam dan mengganti namanya menjadi Sultan Iskandar Shah. Namun bagi rakyat, apakah ia Raja Hindu atau Sultan Muslim, tidak penting. Ia adalah pendiri Malaka, sang pelindung laut dan darat. Ia wafat sekitar 20 tahun setelah mendirikan Malaka. Sebagian menyebut ia dikebumikan di Bukit Melaka, di tempat tinggi yang memandang ke laut yang dulu ia taklukkan. Ia tidak meninggalkan istana marmer atau kitab-kitab pujangga, tapi ia meninggalkan warisan jauh lebih besar, kota Malaka, yang kelak menjadi permata di mahkota dunia Melayu. Bagian 5. Duta dan diplomasi di Selat Sempit. Setelah Malaka berdiri tegak sebagai kota pelabuhan yang menjanjikan, Parameswara menyadari bahwa kejayaan tidak hanya bertumpu pada kekuatan pedang, tetapi juga pada seni diplomasi. Ia mengirimkan utusan ke Tiongkok, ke istana Kaisar dinasti Ming. Langkah ini bukan hanya untuk menunjukkan kesetiaan dan meminta perlindungan, tetapi juga sebagai langkah strategis menghindari dominasi Majapahit dan ancaman dari Siam.
Perjalanan itu panjang dan penuh tantangan. Namun ketika utusannya tiba dan menghadap Kaisar Yongle, mereka diterima dengan penuh kehormatan. Sebagai balasan, Kaisar mengirimkan armada Laksamana Cheng Ho ke Malaka membawa hadiah, pengakuan, dan perlindungan kekaisaran. Sejak itu, Malaka menjadi negeri bawahan sah dinasti Ming. Namun dengan kedaulatan yang tetap utuh, ini memberi Malaka keunggulan luar biasa dalam hubungan dagang internasional. Dengan perlindungan Tiongkok, para saudagar dari negeri jauh mulai menjadikan Malaka sebagai pelabuhan utama, menggantikan Palembang dan Temasik. Dari Samudra Pasai datang pedagang Muslim. Dari Gujarat datang kapal yang penuh kain dan permata. Dari Ternate dan Tidore mengalir pala dan cengkeh. Bahkan kapal-kapal dari Arab dan Afrika Timur mulai berlabuh di sini. Bagian 6. Keluarga dan pewaris tahta. Para Meswara memiliki seorang istri bangsawan dari utara, kemungkinan dari keturunan Raja Melayu sebelumnya. Ia juga memiliki putra yang cerdas dan kuat, yang kemudian dikenal sebagai Raja Megat Iskandar Shah. Sang putra tumbuh dalam suasana istana yang penuh diplomasi dan rempah-rempah. Belajar dari ayahnya tentang arti kekuasaan, kesabaran, dan ketegasan. Ketika usia para Meswara mulai menua, ia mulai menyerahkan sebagian tanggung jawab pada putranya. Ia lebih sering menghabiskan waktu di taman-taman istana, di mana ia duduk mendengarkan suara gelombang yang membawa ingatannya kembali pada Temasik yang dulu hilang. Namun, ia tidak menyesal. Ia tahu bahwa kehilangan lama telah digantikan oleh kejayaan yang lebih besar. Bagian 7. Akhir sang pendiri. Para Meswara wafat sekitar akhir abad ke-15, dikelilingi oleh keluarganya dan para pembesar negeri. Di luar istana, rakyat menyalakan pelita dan meratapi kepergian sang raja yang telah membangun negeri dari akar pelarian. Ia dikebumikan, menurut sebagian kisah, di Bukit Melaka, tempat tertinggi di kota yang ia dirikan. Di sana, angin dari selat terus berhembus, seolah membawa bisikan sejarah yang tidak pernah selesai. Warisan para Meswara bukan hanya Malaka sebagai kota, tetapi juga sebagai gagasan. Ia membentuk negeri yang terbuka, strategis, dan dinamis yang kelak menjadi inspirasi bagi kerajaan-kerajaan Melayu setelahnya. Di bawah keturunannya, Malaka menjadi kesultanan Islam yang kuat, pusat ilmu, perdagangan, dan budaya Melayu Islam. Bagian 8. Jejak yang abadi. Hingga kini, nama para Meswara masih disebut dengan hormat. Ia adalah simbol transisi dunia Melayu dari Hindu-Buddha ke Islam, dari pelarian menjadi penguasa, dari bayang-bayang Majapahit ke pelita bagi Nusantara. Dan meskipun jasadnya terkubur berabad-abad yang lalu, semangatnya tetap hidup dalam bahasa, budaya, dan pelabuhan-pelabuhan yang masih setia memanggil ombak seperti dulu. Ia adalah para Meswara raja yang memilih takdirnya sendiri, dan dalam keberanian serta kebijaksanaan, menciptakan negeri yang dikenang sepanjang zaman. Ketika aku duduk di bawah pohon Melaka itu dan melihat pelanduk menendang anjing pemburu, aku sadar bahwa kekuatan bukan terletak pada ukuran tubuh, melainkan pada keberanian untuk melawan meski kecil. Dari pelanduk itulah aku belajar menjadi raja. Pedang bisa menaklukkan musuh, namun hanya keadilan yang bisa menaklukkan waktu. Maka aku memilih menegakkan hukum agar negeriku hidup bukan hanya di peta dunia, tapi juga dalam ingatan para cucu dan cicit. Laut tidak pernah memilih siapa yang menyeberanginya, dia hanya tunduk kepada yang memahami arus dan sabar menunggu angin. Demikian pula, negeri, ia akan tunduk kepada pemimpin yang memahami rakyatnya dan sabar menghadapi zaman. Aku pernah menjadi pelarian, tidur di bawah pohon dan berteman dengan angin malam, namun justru dari kehinaan itulah aku belajar bahwa raja sejati bukan yang dilahirkan di singgasana, tetapi yang bisa menciptakan singgasana dari reruntuhan dan air mata. Seseorang bisa kehilangan tahta, tanah, dan nama, namun jika ia masih memegang keberanian dan akalnya, maka ia belum kalah, sebab negeri tidak dibangun dari batu pertama, tetapi dari tekad pertama yang tak pernah padam. Jika suatu hari tubuhku dikubur dan namaku hanya tinggal dalam buku, biarlah rakyatku tetap mengenangku, bukan karena darah biru yang kupunya, tapi karena keberanianku membangun harapan dari reruntuhan, karena itulah sebenar-benarnya kemuliaan. Majapahit mengusirku,
Temasik menolakku. Tapi bumi Malakan menerimaku, maka kepada tanah ini, aku berjanji, tak akan kubiarkan satu anak pun kelaparan, tak akan kubiarkan satu saudagar pun tertindas, sebab negeri ini bukan milikku, tapi milik masa depan. Islam datang padaku bukan sebagai pedang, tapi sebagai cahaya yang menenangkan, dan aku menerimanya bukan karena paksaan, tetapi karena di dalamnya ku temukan kedamaian yang tak pernah kudapatkan saat masih mengejar dunia. Banyak raja membangun istana tinggi dan kubu dari batu, namun aku membangun jembatan dari kepercayaan, sebab batu bisa runtuh, tapi kepercayaan mengikat hati rakyat lebih kuat dari dinding terkeras.